Shalom Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini saya ingin memberkati kita, menguatkan kita dengan firman Tuhan yang sungguh diperlukan, dibutuhkan pada waktu akhir-akhir ini. Agar kita mengetahui rahasia-rahasia zaman pada saat kita menjalaninya saat ini. Anak-anak Tuhan yang kekasih di dalam Tuhan Bapa Yeshua HaMashiach Elohim. Pada saat ini firman-Nya terambil di dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-12. Saya akan membacanya agak loncat karena panjang ayatnya. Firman Tuhan. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan penderitanya hendak melahirkan ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar berkepala 7 dan bertanduk 10 dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anak itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Jadi ini tentang mengisahkan anak-anak Tuhan, mempelai Kristus, Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gerejanya yang mengembalakan domba-dombanya dengan gada dan besi. Ya. Dan pada waktu ini nanti, maka setiap pengikut Tuhan yang setia, yang murni, yang tulus, bertahan dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan apapun yang kita akan hadapi, apalagi ke depannya akan semakin sulit, maka disitulah kuasa Tuhan, kuasa Allah nyata nampak bagi kita di saat ini, di hari-hari detik ini. Kita akan diangkat oleh Allah, disembunyikan oleh Allah. Ya. Selama 1260 hari lamanya. Itu selama 3,5 tahun akhir Bapak Ibu. Jadi iblis itu, naga, akan mengejar setiap mempelai Kristus, anak-anak Tuhan Bapa Yesua, Yahweh yang sungguh-sungguh, pengikut setia, pengikut sejatinya, Allah Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengembalakan semua bangsa dengan gada dan besi. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Bapa Yeshua HaMashiach Elohim, kita harus bertahan pada masa-masa yang sulit ini, masa-masa yang susah ini. Karena apa? Karena kita tidak akan bisa lagi membeli dan menjual, membeli barang-barang, menjual skill keahlian kita di tengah-tengah dunia ini, karena kita akan terblokir. Jadi hadapilah masa ini dengan rasa pengucapan syukur di hati kita. Rasa syukur kita tetap kita naikkan di hadapan Tuhan. Kita serahkan hidup mati kita ke dalam tangan Tuhan. Untuk itu pesan Bapa Yahweh kepada saya sebagai hambanya. Siapkanlah lumbung-lumbungmu selama 2 tahun lebih.
untuk waktu dunia ini. Jadi Bapak Ibu, kita akan dikejar oleh naga itu. Siapa naga itu? Yang telah dilemparkan oleh Bapa Yesus Masia Elohim ke tengah-tengah dunia ini. Naga itu adalah, kita lihat sekarang adalah negara China, RRC. Bukan orang China yang ada di Indonesia ini tidak tahu. Orang China yang ada di sini mereka tidak tahu, tetapi negara China kita lihat yang ada di RRC sana, tirai bambu, Bapak Ibu. Mereka memang tidak mengenal Allah, mereka komunis. Mereka tidak menyembah kepada Allah. Ya. Karena yang mereka sembah adalah naga. Lihatlah simbol-simbol di dalam setiap apapun yang mereka agung-agungkan adalah seekor naga. Ya, dan saya sebagai hamba Allah telah melihat itu dari 1 tahun lalu, 2 tahun lalu. Yaitu seekor unta berkepala burung putih yang panjang lehernya seperti burung bangau. Ya, dan badannya adalah unta. Itu mewakili negara Timur Tengah, Irak, Afghanistan. Dan di atas burung onta itu penunggangnya adalah ISIS. Mengapa dikatakan di akhir zaman ini kepada anak-anak Tuhan, Bapa Yesus Hamasia Elohim, anak-anak Tuhan yang tidak mengalami pengangkatan pada waktu itu, mereka akan tertinggal di tengah-tengah dunia ini dan mereka akan mengalami penyiksaan yang luar biasa. Mengapa dikatakan bahwa penyiksaan atau penderitaan yang akan mereka alami, yang tidak pernah akan ada dan tidak pernah akan terjadi di tengah-tengah dunia ini? Karena apa? Tim penyiksa mereka adalah manusia-manusia yang berhati iblis, yang sudah dipakai oleh setan, ya, sudah menyerupai binatang. Mereka tidak mempunyai lagi belas kasihan. Ya. Untuk itu seruan kepada manusia-manusia yang sudah dipakai setan ini, bertobatlah selagi masih ada pintu anugerah itu terbuka pada saat ini, dan anugerah Tuhan itu masih tercurah bagi kita manusia. Bertobatlah, sadarlah secepatnya, kembalilah ke jalan ilahi, agar supaya apa? Nyawa kita, roh kita tidak mati sia-sia di dalam api kekekalan kerajaan maut itu. Bertobatlah kita manusia, bertobatlah. Dan kita mengetahui bahwa di dalam kitab Wahyu ini mengandung simbol-simbol, dan semua simbol itu mengandung arti Bapak Ibu. Nah, saya melihat burung onta. Onta berkepala burung, burung putih, burung bangau yang sangat cantik. Nah, itu juga penglihatan 1 tahun lebih ya Bapak Ibu. Nah, dan saya sudah menyaksikan itu di channel Sahabat Allah, dan ada seorang wanita ya yang memegang burung putih itu seperti burung bangau yang indah itu, yang lehernya panjang ya. Dan dia memegang begini dengan gayanya seperti ini, ya, artinya apa? Di dalam genggamannya dia melihat tindak tanduknya dari negara ini Bapak Ibu. 666. Jadi untuk itu dari tahun lalu dia menyerukan agar negara ini bertobatlah agar supaya tidak dicambuk oleh dunia ilahi, oleh Bapa Yahweh Yesua Hamasia Elohim. Karena apa? Dari tahun lalu sudah lama sekali hambanya telah melihat bahwa negara ini akan dipukul habis oleh Bapa Yahweh Yesua Hamasia Elohim manakala mereka tidak mau bertobat
dan tidak mau berpaling dari dosa-dosanya. Karena dari negara ini yang memegang peranan penting di dalam mensukseskan program-program Illuminati. Jadi kita lihat sekarang benar-benar di dunia nyata adalah negara ini yang memegang program. Coba lihat setiap program-program Illuminati muncul dari negara mana saat ini. Kita mempelai Kristus, mempelai Tuhan harus pintar melihat dan menembus dimensi ilahi itu, sehingga kita bisa melihat akan tanda-tanda yang nyata, akan kejadian-kejadian yang nyata sebelum terjadi di dunia nyata. Bukankah hambanya telah melihat dari 1 tahun, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, disingkapkan satu persatu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Bapa Yeshua HaMashiach Elohim, naga itu akan dikalahkan Bapak Ibu. Dan ada nyanyian kemenangan yang dinyanyikan oleh umat Tuhan, anak Tuhan. Sungguh indah. Dan aku mendengar suara nyaring dari surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Setan iblis telah dilemparkan ke bawah. Di mana ke bawah? Yaitu di dunia. Di mana kerajaan setan? Ya di dunia ini Bapak Ibu. Dan dia berkuasa di mana? Di kerajaan maut di dunia ini. Jadi dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu. Jadi iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah dekat. Jadi iblis tahu waktunya sudah dekat saat ini, dan iblis memburu mempelai-mempelai Tuhan, anak-anak Tuhan pada saat ini. Pengikut-pengikut Kristus sejati. Dia akan mengejar kita. Ya, sehingga apapun dia akan lakukan agar supaya anak-anak Tuhan jatuh di dalam kuasa setan. Jatuh di dalam kerajaan setan itu. Ya. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai. Jadi Bapak Ibu, mempelai-mempelai Kristus akan dikejar oleh si naga ini, iblis ini. Dan yang akan menolong mempelai-mempelai Kristus itu adalah bumi itu sendiri dengan kuasa ilahi. Dengan kuasa ilahi. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Bapa Yeshua HaMashiach Elohim, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu ia pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi yang diperangi oleh iblis setan ini adalah mereka anak-anak Tuhan yang menuruti, taat dan setia kepada hukum-hukum ilahi, hukum-hukum Allah, dan yang memiliki kesaksian tentang Yesus, dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Bapa Yeshua HaMashiach Elohim, roh iblis ini senantiasa bekerja dengan dahsyatnya pada saat ini, dan dia mengejar orang-orang yang memiliki kesaksian Yesus Kristus di dalam hidup mereka. Ketahuilah, anak-anak Tuhan yang tidak bisa merubah DNA-nya dari abu tanah, lumpur, menjadi DNA bintang-bintang,
maka itu sudah menjadi santapannya si ular tanah. Dia tidak lagi memerangi mereka karena apa? Sudah secara otomatis menjadi santapannya. Karena anak-anak Tuhan yang memiliki DNA lumpur abu tanah ini, mereka tidak bisa berperang Bapak Ibu. Mereka seperti ikan mati yang hanyut di air sungai, mengikuti air sungai dunia ini. Jadi iblis tidak repot-repot untuk berperang dengan mereka. Tetapi yang iblis berperang, ingin berperang menaklukkan itu adalah anak-anak Tuhan Bapa Yesus yang setia menuruti hukum-hukum Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang sudah bertobat sungguh-sungguh, yang hidup di dalam kekudusan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Dan mereka-mereka yang memiliki kesaksian hidup tentang Yesus di dalam hidupnya, yang berjalan dengan kuasa ilahi. Mereka inilah yang akan diburu oleh iblis, tetapi iblis tidak akan mampu dan sanggup untuk mengejar anak-anak Tuhan itu. Karena apa? Sebelum mereka diburu oleh naga iblis ini dan antek-anteknya, keronco-keronconya ini, mereka telah apa? Dibela oleh bumi itu sendiri dengan kuasa ilahi Bapak Ibu. Makanya berulang-ulang kali saya berkata dalam kesaksian saya, kita sebagai anak-anak Tuhan jangan pernah takut karena ada pembelaan Tuhan atas hidup kita. Manakala mereka mau menyentuh bintang-bintangnya Tuhan, menyentuh anak-anak ilahi yang telah memiliki DNA ilahi, itu mereka akan apa? Hancur duluan, binasa duluan. Apakah itu oleh bencana alam? Oleh alam sendiri yang menghancurkan mereka. Dan mereka tidak akan melihat lagi kerajaan Nam-Nam itu berdiri. Ya. Jadi ini yang mereka jaga Bapak Ibu. Kita saling menjaga. Mereka bawa buru, tetapi tidak akan bisa. Alam akan menolong kita. Ya, artinya apa? Alam akan membantu kita dengan kuasa ilahi. Ya, kita melihat bahwa dari 2 tahun lalu ya di FB saya itu saya telah berkata, dan di YouTube juga saya telah bersaksi. 1 tahun lalu itu saya berkata bahwa bangsa ini harus cepat-cepat bertobat. Ya, bangsa binatang unta berkepala burung ini, China dan Timur Tengah, Irak dan Afghanistan. Ya Bapak Ibu, ini negara-negara yang kuat dan orang-orang yang di dalamnya adalah orang-orang yang super pintar dan kaya raya negaranya Bapak Ibu. Ya, mengapa negara ini yang satu dijuluki dengan negara mata satu Dajjal dengan pasukan elitnya itu adalah ISIS. Mengapa saya mengatakan bahwa penyiksaan dan penderitaan bagi anak-anak Tuhan yang tertinggal pada waktu itu sangat menderita? Karena apa? Yang menyiksa mereka adalah ISIS Bapak Ibu. Itu adalah pasukan elitnya Nam-Nam. Sehingga yang saya lihat itu pakaian semua mereka itu serba hitam dan bendera hitam itu berdiri Bapak Ibu, berkibar. Jadi sebagai anak-anak Tuhan kita jangan mau tertinggal di dunia ini. Biarkanlah mereka yang senang dengan dunia ini menikmati kenyamanan, keinginan daging mereka, memuaskan keinginan daging mereka. Mereka bisa jalan-jalan dari satu negara ke negara yang lain, bisa makan minum di hotel, di restoran mewah. Ya, karena bagi anak-anak Tuhan yang tidak memakai tanda binatang itu akan terblokir Bapak Ibu. Tidak bisa lagi kita jalan-jalan. Ya, keluar masuk hotel, menikmati kenyamanan dunia, makan enak di restoran, mall. Mall saja sekarang ini sudah pada tutup semua Bapak Ibu kalau tidak ada barcode 666. Ya, semuanya harus ada standar khusus daripada 666. Tidakkah kita sadari bahwa kita sudah berada di bawah satu sistem pemerintahan dunia yang telah mengatur kita dengan sedemikian rupanya, sehingga kita pun mau bernapas sudah susah Bapak Ibu. Susah Bapak Ibu, memakai masker itu sesak sekali nafas saya jikalau saya memakai masker. Makanya saya kalau keluar, ya saya turunkan maskernya. Karena sesak dada ya, sesak nafas. Iblis ini, sedangkan kita mau ambil nafas saja dia persulit, membuat kita sulit, susah untuk bernapas.
Tuhan menciptakan CO2, O2 untuk kita hirup nikmati. Bukan racun yang keluar dari dalam tubuh kita, kita hirup lagi. Untuk itu makanya berdiam di dalam rumah. Kalau kita keluar ya kita harus taat dan tunduk kepada pemerintah. Karena itu pemerintah Bapak Ibu, pemerintahan dunia ini kalau sudah dipegang sama roh 3 katak ini, maka dia akan tunduk dan patuh. Dan ini pemerintahan dunia, kita harus taat dan patuh karena kita masih hidup di dunia ini Bapak Ibu. Nah, jadi iman kita benar-benar diuji pada saat ini. Maukah kita menjadi Sadrak, Mesak, Abednego yang berdiri teguh dalam kebenaran firman Tuhan walaupun dibakar hidup-hidup? Maukah? Itu Bapak Ibu langkah yang sangat sulit Bapak Ibu kita ambil. Kalau kita ingin mati secara martir seperti mereka, tetapi ada pembelaan khusus yang Tuhan berikan kepada setiap anak-anaknya di dalam menjalani imannya, kehidupannya yang berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Mau mati bagaimanapun, kita hadapi saja, pasrah kepada Tuhan. Tuhan, ini aku hamba-Mu. Terjadilah menurut sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Saya hanya hamba dari tanah yang berdosa, yang tidak pernah lepas dari kesalahan dan kekilafan. Pakailah saya sebagai hamba-Mu di tengah-tengah dunia ini sebagai juru bicara-Mu untuk memberitakan kebenaran di atas kebenaran. Kebenaran yang sejati yang berasal daripada suara Tuhan Bapa Yeshua HaMashiach Elohim. Jadi saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita melihat bahwa semuanya telah tersusun dengan rapi dan baru pada saat ini kita melihat mereka sudah semuanya berjalan di dunia nyata ini Bapak Ibu. Ya. Negara China dan Timur Tengah, Irak dan Afghanistan itu negara yang kuat, kaya, dan pasukan elitnya dari sana adalah ISIS. Itu tampak belas kasihan dan peri kemanusiaan kalau mereka menyiksa manusia, membunuh manusia itu seperti ayam potong Bapak Ibu. Jadi itulah yang dikatakan seperti di dalam firman-Nya kengerian yang belum pernah terjadi dan belum pernah ada terjadi di muka bumi ini. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan ketahuilah, yang telah menerima tanda binatang itu, sorry, Anda telah menjadi warga negara kerajaan 66 dan masuklah Anda ke dalam kerajaan itu 6666 selama 3,5 tahun, 3,5 tahun. Tetapi mempelai Kristus akan dilarikan pada waktu itu. Ini sudah setengah akhir, masuk masa antikris. Jadi pandangan saya, pengangkatan raptur itu terjadi di tengah-tengah masa tribulasi. Kita sedang menjalani tribulasi awal pada saat ini, 3,5 tahun. Dan masa kesusahan 3,5 tahun di dunia ini, ya ini sekarang ini. Sementara kita jalani dari tahun 2021 sampai 2023 setengah bulan Juli 2020 pembukaan 666 pintu gerbang dibuka, dan 2021 sampai 2023 Juli itu adalah tribulasi awal, dan 2023 dan seterusnya itu adalah masa antikris 3,5 tahun, dan disitulah mempelai Kristus akan disembunyikan oleh Allah, dilarikan Bapak Ibu di padang gurun selama 1260 hari lamanya. Itu selama 3,5 tahun akhir tribulasi, karena disitulah masa yang paling menderita Bapak Ibu. Dan anak-anak Tuhan yang tidak terangkat pada waktu itu akan disiksa dan dikejar untuk menyembah kepada antikris dan patungnya. Disitulah masa di setengah perputaran masa 3,5 tahun, kita lihat pemuda di peti kaca itu akan bangkit, penandaan bahwa kerajaan antikris itu berdiri di tengah-tengah muka bumi ini. Mempelai Kristus sudah tidak ada lagi berada di muka bumi ini, sudah dilarikan, disembunyikan oleh Bapa Yeshua HaMashiach Elohim. Ini pengikut Tuhan Kristus sejati
ya, ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Itu 3,5 tahun Bapak Ibu. Akhir catat, itu masa antikris untuk dunia. Jadi anak-anak Tuhan pada saat ini ya, telah terjadi pemisahan antara gandum dan ilalang, ilalang dan gandum, rumput dan padi, kambing dan domba. Pemisahan itu terjadi pertama-tama di bait Allah yang kudus, ya, di gereja Tuhan telah terpisah Bapak Ibu. Umat Tuhan sekarang telah terpisah. Kita mau mengakuinya nyata sebagai manusia, kita telah terpisah karena Tuhan datang kedua kali ke tengah-tengah dunia ini bukan membawa kedamaian tetapi pedang, pemisahan Bapak Ibu. Pemisahan antara suami dan istri, anak dan orang tua, gembala dan umatnya. Pemisahan Bapak Ibu. Karena apa? Gandum dan ilalang ini dipisah. Dalam satu keluarga tidak sama-sama gandum. Satunya ilalang, satunya gandum. Dalam tubuh Kristus, gereja ini tidak semuanya gandum Bapak Ibu. Banyak sekali yang serigala, banyak sekali yang padi, banyak sekali yang rumput, banyak sekali yang padi, banyak sekali yang ilalang, banyak sekali juga yang gandum. Itu semuanya akan terlihat. Pada saat ini sudah terlihat, bukan? Mereka yang memiliki, memakai roh duniawi, itu ilalang Bapak Ibu. Walaupun mereka status mereka hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Tapi roh mereka adalah roh ilalang, roh mencari kenyamanan dunia. Mereka masih kompromi dengan dunia karena hidup mereka dipenuhi dengan kemunafikan. Dilihat orang rohani padahal rohana.